Ada pertanyaan, hantu itu ada atau enggak sih? Ketika kita bicara tentang hantu ada atau tidak? Bagus untuk kita hari ini belajar bersama, tidak terkait dengan kita bahas hantu atau tidak. Kita bahas tentang bagaimana sih terjadinya satu fobia, ketakutan, kecemasan, atau itu suatu yang sama atau suatu yang berbeda. Seperti itu. Ada situasi yang mana seseorang punya fobia, di mana dia sangat takut ketika ada dalam situasi kegelapan. Bahkan dalam waktu siang hari, ketika siang hari, untuk tidur saja pada waktu siang hari di mana sinar itu ada di mana-mana, tetapi dia harus mempunyai kamar atau berada di suatu ruangan yang selalu dalam kondisi lampu tetap hidup. Apakah itu disebut ketakutan, atau trauma, atau fobia? Nah, setidaknya yang disebut takut itu adalah ketika reaksi seseorang terhadap sesuatu yang memang nyata ada di depannya. Misal, oke, saya takut sama ular. Seringkali orang mengatakan diri, "Saya fobia ular." Nah, itu berbeda. Saya pun secara pribadi takut dengan ular. Ya, secara normal, ketakutan itu berfungsi adalah bagaimana kecerdasan dalam diri seseorang untuk bertahan hidup. Maka dibuatlah ketakutan itu. Jika tidak ada ketakutan, justru itu yang seringkali membuat seseorang tidak mampu bertahan hidup lebih lama. Contoh, seseorang yang sangat-sangat berani, dia mengambil resiko, kegiatannya jauh dari resiko, naik gunung, bahkan berani berjalan di seutas tali, di mana itu resiko-resiko sangat luar biasa ketika dia sama sekali tidak punya ketakutan. Artinya apa? Ketakutan juga penting ada di dalam diri kita untuk sebagai batasan bagaimana kita waspada terhadap situasi. Nah, ketika bagaimana kita mempunyai reaksi yang berlebih, ketika ada objeknya itu disebut dengan ketakutan. Nah, fobia itu apa? Fobia itu tentu saja berasal dari data sebelumnya, trauma sebelumnya, yang mana dia merasa sudah bereaksi hanya ketika membayangkan saja. Hanya ketika dia membayangkan ular, dia sudah merinding dan sebagainya. Apalagi ketika dia melihat fotonya atau videonya. Nah, itu sudah kategori fobia. Fobia mungkin saja mendapatkan data dari trauma sebelumnya. Atau bahkan fobia datang tidak berdasarkan trauma. Nah, trauma ini apa? Trauma ini adalah bagaimana dia secara pribadi, secara personal mengalami langsung peristiwa-peristiwa traumatik. Peristiwa yang membuat dirinya sangat sedih, sangat kecewa, emosionalnya sangat tinggi, sehingga ketika dia mengalami hal yang sama, reaksinya hampir sama dengan situasi sebelumnya. Contoh, ketika dia mempunyai trauma terhadap, kendaraan, suatu saat dia pernah mengalami kecelakaan, sehingga dia mengalami trauma untuk mampu lagi mengendarai kendaraan. Nah, itulah trauma. Dia mengalami sendiri peristiwa yang tidak mengenakkan itu, dan dia mempunyai satu ketakutan personal dalam dirinya untuk kembali mengendarai itu. Nah, tentu tadi sudah tersampaikan tujuannya adalah positif untuk menghindari hal itu supaya tidak terjadi lagi. Nah, fobia itu khususnya adalah dia mungkin saja tidak mengalami langsung. Mungkin saja dia mengalami secara data dari orang lain. Misal seorang bercerita tentang hantu tadi, ya. Dia mempunyai ketakutan berlebih bahkan ketika dia membayangkan itu mungkin saja bisa dikategorikan fobia. Ataupun seorang yang fobia terhadap ular, yang mana dia tidak pernah, tersentuh oleh ular ataupun, digigit ular, tidak. Tetapi ketika dia pernah menonton satu cerita, satu video, satu film yang berisikan tentang bagaimana ular itu sangat menakutkan, nah dia mempunyai fobia itu berdasarkan bagaimana data yang masuk di pikiran bawah sadarnya. Nah, fobia ini kita kaitkan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Secara sadar dia tahu bahwa itu tidak ada di depan dia, tidak real, tidak ada objeknya. Tetapi yang namanya fobia, bawah sadarnya menekan ke atas sehingga reaksinya sama seperti dia mengalami situasi itu langsung. Di mana
Penelitian mengatakan 88% bawah sadar itu yang merespon dirinya. Ya, data bawah sadar itu yang membuat satu respon dalam dirinya sehingga responnya sama persis ketika dia mengalami realita itu. Nah, fobia seperti itu adanya. Nah, tentu saja banyak cara untuk mengatasi itu. Seorang yang oke, anggaplah kita bicarakan tentang bagaimana seorang mengalami fobia terhadap kegelapan. Nah, tentu hal yang pertama adalah kita harus pahami fobia itu apa. Kita harus pahami secara spesifik penyebab dari fobia itu bagaimana. Karena personal mempunyai data masing-masing. Bahkan saya secara pribadi pernah mengalami itu. Itu saya alami ketika saya waktu kecil pernah mati lampu dan tiba-tiba ada suara yang luar biasa yang membuat saya kaget dan saat itu semua hal yang menakutkan saya kaitkan dengan kegelapan. Ketika itu saya mungkin saja masih berumur sekitar 8 tahunan, yang mana semenjak itu saya tidak berani tidur sendiri, dalam kamar, dalam kegelapan, bahkan siang hari lampu harus hidup. Nah, ketika itu apa yang kita bisa lakukan? Hal yang pertama adalah tadi dia, kita pahami fobia kita. Yang kedua adalah kita mulai membiasakan diri secara tahap demi tahap. Misal, oke, mulai malam hari kita tidak tiba-tiba langsung membuat suasana sangat gelap, tetapi minimal ada satu penerangan yang lebih sederhana atau simpel, atau lampu lebih remang-remang. Mulai dari sana dulu. Setelah itu tahapan berikutnya adalah mulai berani menggelapkan ruangan. Nah, itu kita bisa lakukan tahap demi tahap sesuai dengan bagaimana kemampuan kita. Nah, berikutnya apa? Hal yang kita bisa lakukan adalah tentu relaksasi, menenangkan diri, karena ketakutan muncul ketika perasaan kita tidak tenang. Relaksasi itu penting, jadi kita gunakan atau manfaatkan relaksasi itu sebagai cara untuk kita menenangkan diri. Sehingga apa? Dalam situasi yang mungkin saja timbul oleh fobia kegelapan itu, kita sudah punya pemahaman tentang bagaimana menenangkan diri. Berikutnya adalah kita harus punya kemampuan melakukan afirmasi dan visualisasi yang positif terhadap situasi yang kita takutkan itu. Contoh misalnya, afirmasi adalah kalimat-kalimat sugestif yang kita ucapkan di dalam diri, entah itu caranya secara verbal dikeluarkan, entah itu caranya dalam hati ataupun berfisik. Itu silakan saja. Bagaimana cocoknya kita menerapkan itu. Nah, visualisasi adalah bagaimana kita membayangkan. Membayangkan kita ada di ruangan yang gelap itu, kemudian tidak ada siapa-siapa, dan tentu saja sebagai orang yang mengalami fobia, itu akan sangat menakutkan. Tapi setidaknya cara kita melakukan tahapan demi tahapan awal adalah melakukan visualisasi itu, afirmasikan bahwa mulai sekarang dan seterusnya saya berani tidur dalam kegelapan, saya nyaman tidur dalam kegelapan, saya tenang menghadapi situasi itu. Visualisasikan, afirmasikan hal positif itu, dan tentu saja nantinya itu akan terekam di bawah sadar kita, sehingga ketika kita melakukan aktivitas secara real, itu juga akan berpengaruh dalam reaksi kita. Nah, ketika semua tahapan kita sudah lakukan, kemudian semua hal yang tadi kita sudah sampaikan, juga kita sudah praktekkan, ternyata respon kita tidak maksimal, ternyata respon kita tidak mampu mengalahkan data bawah sadar kita. Reaksinya masih berupa ketakutan, reaksinya masih berupa kecemasan, tentu harus ada hal lainnya. Yaitu apa? Kita harus berani menyampaikan kepada orang yang profesional di bidangnya. Tentu untuk berkonsultasi di sini ada satu pemahaman, wah, jangan-jangan saya lemah ya, sehingga butuh orang lain. Oh tidak. Ketika kita memaknai justru orang-orang yang hebat adalah orang yang mampu menyatakan dirinya sedang tidak baik-baik saja. Hanya orang-orang yang hebat menyatakan atau berani menyampaikan kelemahan dirinya. Nah, tentu saja konsultasi kepada profesionalnya tentu sangat disarankan. Tapi apapun itu ikuti tahapannya sehingga nantinya
kita mampu terbebas dari semua fobia kita, semua kecemasan kita, dan kita merdeka menjadi diri sendiri, dan tentu saja itu menjadi satu efek domino terhadap hal-hal lainnya. Ketika kita mampu terbebas dengan hal ini, hal yang membuat kita punya ketakutan di bidang lain, di situasi lain, tentu saja secara otomatis mulai terilis dan secara otomatis akan menjadi satu hal yang merdeka bagi diri kita untuk kita menjalani kehidupan jauh lebih nyaman. Seperti itu. Salam bahagia, penuh berkah. Terima kasih.